Oke, sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan untuk admin dan membaginya menjadi subview supaya ketika kita mau mengubah sesuatu pada tampilannya itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kita akan fokus pada halaman admin tentunya untuk manajemen buku, manajemen penulis, dan manajemen untuk peminjaman bukunya. Nah, tapi sebelum itu semua, kita perlu menyiapkan untuk autentikasinya ya. Jadi, sebelum kita lanjut untuk bikin fitur-fitur yang dibutuhkan admin, tentu kita harus membuat autentikasinya. Nah, kita masuk aja langsung ke text editor. Defaultnya, ketika pertama kali install Laravel, Laravel itu membawa sebuah tabel dengan nama users ini. Nah, users ini yang bertugas untuk menyimpan semua kebutuhan dari autentikasi kita. Jadi misalnya nanti untuk register, login, semua itu di-handle dengan tabel ini. Nah, kemudian ada tabel namanya password reset. Nah, ini password reset untuk ketika user itu lupa password, dia bisa eh, meminta password ulang di Laravel atau di aplikasi kita ya. Jadi dia akan mengirimkan sebuah token di sini dengan email yang dituju, email dari user yang lupa passwordnya, dan itu sudah bawaan dari autentikasi Laravel juga. Kemudian kita juga punya tabel yang dimana dia dari hasil package Laravel permission yang sudah kita install sebelumnya. Nah, dia punya beberapa tabel yang untuk menghandle roles dan permission untuk user. Nah, oke, kita tutup aja dan kita langsung buat out scaffoldingnya. Jadi, untuk bikin out scaffolding, kita bisa gunakan perintah composer require Laravel UI. Nah, ini akan mendownload komponen UI dari Laravel yang digunakan untuk membuat tampilan pada out scaffoldingnya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, instalasi dari Laravel UI sudah selesai. Berikutnya kita akan generate out scaffoldingnya. Tapi sebelumnya kita akan balikin terlebih dulu tampilan ini menjadi tampilan awal dari Laravel. Karena ini hanya untuk uji coba dari templates admin yang kita buat. Oke, kita masuk ke root web kita. Lalu kita hapus ini karena nggak butuh ya, ini untuk uji coba. Dan di sini untuk view yang kita return, dia kita balikin ke view awal dari Laravel atau view welcome ini. Nah, kita bisa refresh di sini. Nah, kita punya tampilan yang seperti ini ya, kosong seperti ini. Oke, berikutnya kita akan generate out scaffoldingnya. Oke, untuk generate out scaffolding kita bisa gunakan perintah PHP Artisan UI, lalu spasi bootstrap. Nah, Bootstrap ini adalah presetnya ya. Kawan-kawan bisa gunakan Vue atau React untuk presetnya. Nah, di sini saya contohkan dengan Bootstrap aja. Kemudian diikuti dengan main out. Oke, kita bisa enter dan di sini kita bisa lihat routing yang tadi itu bertambah di sini ya. Ada dua route tambahan. Jadi untuk out route ini untuk login, register dan untuk forgot passwordnya. Nah, untuk home ini adalah halaman di mana ketika user sudah berhasil login, maka dia akan diarahkan ke halaman home ini. Oke, proses ini sebenarnya belum selesai sempurna ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menjalankan npm install dan npm run dev ini. Nah, kita coba lihat terlebih dulu, kita refresh di sini. Oke, nah di sini muncul link untuk login dan register. Nah, di sini saya akan coba register terlebih dulu. Nah, kita bisa lihat ya tampilannya acak-acakan seperti ini atau tampilannya nggak bagus. Nah, ini yang kita perlu untuk jalankan npm tadi. Nah, kita jalankan terlebih dulu aja supaya tampilannya bagus ya. Oke, kita masuk ke text editor lagi dan kita jalankan npm install dan npm run dev. Nah, sebelum menjalankan perintah ini, pastikan di laptop kawan-kawan terinstall Node.js dan npm-nya. Kemudian kita bisa jalankan ini. Kalau belum, ya tentu dia nggak akan bisa jalankan perintah ini. Dan untuk yang mengalami masalah error dengan token atau dengan tulisan token seperti itu, maka bisa dijalankan perintahnya satu persatu npm install, lalu ketika perintahnya sudah selesai, baru kemudian jalankan perintah npm run dev. Itu biasa terjadi di laptop Windows yang dipakai teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada error yang token-token gitu ya, ada tulisan token gitu, biasanya gara-gara karena kita jalankan perintah ini dan di Windows nggak support ya. Jadi ada yang
nggak support, jadi bisa dijalankan satu persatu npm install dan kemudian ketika sudah selesai perintah ini, baru jalankan perintah npm run dev ini. Oke, nah ini kita tunggu sampai selesai ya. Ini prosesnya di-compile dari Laravel Mix. Oke, proses instalasi dan compiling dari komponen yang kita perlukan sudah selesai dijalankan oleh Laravel Mix dan kita bisa refresh halaman ini dan di sini kita bisa menemui tampilan yang lebih bagus seperti ini atau lebih rapi ya. Nah, di sini saya akan coba daftarkan diri. Misalnya di sini saya daftar Amirul, amirul@perpus.test. Nah, kemudian passwordnya 123456778, 123456778. Saya register. Oke, nah di sini saya berhasil login ya. Oke, berikutnya saya coba untuk logout. Oke, nah register, ketika berhasil register langsung login. Kemudian saya sudah coba untuk logout dan juga udah bisa. Lalu di sini saya akan coba login yang di sini. Oke, kita coba untuk login. Oke, 123456778. Saya login. Oke. Dan di sini kita berhasil login. Nah, misalnya di sini ada kasus saya lupa password saya ya misalnya. Nah, di sini saya akan jalankan forgot your password ini. Oke, di sini saya akan coba dengan amirul@perpus.test ini. Saya send password reset link. Oke, nah di sini ada error ya. Jadi kita harus meng-setup untuk SMTP-nya, SMTP yang digunakan untuk mengirim emailnya. Dan di sini saya akan gunakan Mailtrap ya. Jadi kita gunakan mailtrap.io ini. Jadi mailtrap.io itu adalah sandbox email yang dimana ketika email dikirim itu nggak dikirim beneran ke inbox dari user yang kita tes. Misalnya di sini saya kirim ke amirul@perpus.test, maka dia nggak akan dikirim langsung ke email tersebut. Misalnya untuk user yang pakai Gmail lalu kita ngetes kirim email, nah tentunya itu akan mengganggu user dan itu sangat tidak profesional ya kalau kita kirim email testing tapi masuk ke email user beneran. Nah, itu bisa kita gunakan mailtrap.io ini. Jadi semua email yang kita testing akan masuk ke inbox di Mailtrap ini. Oke, di sini saya akan login dan di sini saya akan login dengan GitHub. Nah, di sini saya sudah berhasil login. Kemudian kita bisa masuk ke demo inbox ini karena kita pakai yang free ya. Kita bisa masuk ke demo inbox. Nah, di sini kita bisa temui untuk detail dari akun yang kita miliki. Nah, ini yang kita gunakan untuk konfigurasi yang ada di Laravel. Oke, kita bisa masuk ke text editor, lalu kita masuk ke file.env ini. Oke, kita tutup. Oke, kita masuk ke bagian mail driver ini, smtp.mailtrap.io. Oke, semuanya udah benar. Lalu di sini ada username password. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, kita bisa copy aja dari sini. Oke. Username-nya, oke. Kemudian passwordnya ini kita copy juga. Nah, untuk TLS-nya itu kita kosongin ya. Nah, seperti itu. Ini kita kosongin bisa seperti ini. Mail encryption-nya kita buat kosong. Oke, nah di sini saya akan coba untuk ulangi prosesnya. Saya akan kirim ke amirul@perpus.test. Send password reset link. Nah, ini agak lama berputar ya. Ini proses kirim emailnya. Nah, ketika berhasil mengirimkan email, kita mendapatkan feedback. We have emailed your password reset link. Oke, jadi kita udah dapat nih email untuk mereset password kita. Dan di sini kita bisa lihat ya, kita mendapatkan email ini. Oke, kita bisa klik di sini ya, langsung aja. Oke, nah di sini error. Linknya nggak sesuai ya, jadi di sini menjalankan localhost. Padahal pada development server saya itu pakai purpose.test ini ya. Jadi kita juga harus setup supaya dia mengirimkan email dengan URL yang benar. Oke, kita masuk lagi ke env. Jadi kita masuk ke bagian paling atas di sini. App URL kita sesuaikan dengan aplikasi yang kita punya. Purpose.test. Nah, misalnya kawan-kawan ngejalaninnya pakai Artisan Serve, maka gunakan localhost dengan port 8000. Jadi sesuai dengan apa yang kita gunakan pada mesin kita atau laptop kita, seperti itu. Nah, karena saya gunakan purpose.test, maka di sini saya setup dengan purpose.test ini. Lalu di sini untuk nama aplikasinya juga kita ubah. Misalnya di sini purpose supaya
yang dikirim juga purpose ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang dikirim headernya itu Laravel seperti ini. Nah, kita coba untuk ulangi prosesnya. Oke, di sini saya akan kirim ke amirul@purpose.test lagi. Send password reset link. Oke, kita tunggu dan kita sudah sukses. Lalu kita masuk ke inbox lagi. Oke, di sini penerimanya amirul@purpose.test ya. Kita buka di sini. Nah, headernya berubah menjadi purpose karena kita sudah set up pada env tadi. Kemudian di sini kita bisa klik. Nah, di sini kita sudah bisa melihat halaman untuk mengulang atau mereset password yang kita punya. Nah, misalnya kita buat password barunya 8765431 atau kebalikannya ya. 8765431 seperti ini. Reset password. Nah, di sini saya sudah bisa login dengan password baru saya. Nah, saya logout dan di sini saya akan coba login user Amirul, lalu saya coba dengan 1234567 dan saya enter harusnya error. Nah, ini karena kita sudah mengubah nilai dari password yang kita miliki menjadi 8765431. Di sini saya bisa login. Nah, di sini saya sudah bisa berhasil login ya. Nah, kemudian di sini pada inbox kita bisa lihat pengirimnya example, lalu emailnya hello@example.com. Nah, ini kita bisa ubah juga, tapi nggak langsung di sini. Jadi variabelnya tidak tersedia pada file env bawaan Laravel, tapi kita bisa cek pada file config atau file yang ada di dalam folder config mail.php ini. Lalu kita masuk ke bawah atau scroll ke bawah dan di sini ada from-nya atau pengirim dari email yang kita kirim atau kita yang sebagai pengirim email. Nah, di sini variabelnya untuk env-nya kita bisa buat dengan variabel ini. Nah, kalau kita nggak punya di env, maka dia akan gunakan hello@example.com ini. Lalu untuk namanya juga example seperti itu ya. Nah, kita bisa copy ini ke env file kita. Kita copy dan kita paste di bawahnya seperti ini. Email from address misalnya admin@purpose.test. Lalu untuk yang bawah mail from name kita copy juga, kita simpan, kita beri nama admin purpose seperti ini. Kita simpan, lalu kita coba untuk kirim ulang password resetnya ya. Oke, nah di sini kita logout dan di sini saya coba login, tapi saya lupa password. Lalu kita kirimkan password resetnya. Kita tunggu sampai selesai muternya, dan kita bisa lihat di sini reset password notification. Dan di sini untuk pengirimnya menjadi admin purpose dan di sini email yang mengirim adalah admin@purpose.test. Nah, seperti itu ya. Jadi semudah itu kita untuk bikin proses login, register, kemudian reset passwordnya. Nah, ada lagi satu fitur tambahan dari Laravel yaitu untuk verifikasi email. Jadi untuk user itu harus memverifikasi bahwa email yang didaftarkan itu benar-benar email nyata, bukan email yang palsu gitu ya. Jadi kita bisa langsung implementasikan, kita bisa masuk ke model user. Kita masuk ke model user di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada interface must verify email ini. Nah, kita bisa implementasi seperti ini, implements must verify email. Nah, cukup seperti ini. Ketika kita daftar user yang baru, kita akan mendapatkan email baru. Maksudnya kita dapat email untuk verifikasi bahwa ini adalah user atau ini adalah email untuk memverifikasi bahwa emailmu itu bukan email palsu, seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita coba register dengan nama Diki misal Diki@purpose.test. Kemudian di sini 123456778, 123456778. Register. Nah, di sini ada error. Route verification verify not defined. Nah, ini kita harus definisikan routingnya terlebih dulu ya. Jadi kita bisa balik ke route-nya, web di sini. Nah, di sini kita tinggal passing verify. Jadi cukup mudah untuk mengimplementasikan verifikasi email juga di Laravel. Kita set menjadi true nilainya seperti ini. Nah, kita coba untuk ulangi. Jadi di sini untuk user Diki itu sudah terdaftar ya di sini. Nah, kita bisa gunakan user lainnya misalnya Edo, kemudian di sini edo@purpose.test.
Lalu di sini saya gunakan 123456778. 123456778. Register. Oke, ini agak lama karena kita mengirimkan email untuk verifikasinya. Oke, nah di sini user Edo langsung bisa masuk di sini ya. Tapi kita bisa lihat di demo inbox bahwa Edo ini menerima email untuk verifikasi akunnya. Oke, nah untuk verifikasi email itu bisa kita lihat pada field email verified ini. Nah ini semua nilainya 0 karena kita belum pernah memverifikasi bahwa ini user pakai email beneran seperti itu. Nah, kita coba untuk bikin ini ya, atau kita coba untuk menjalankan ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan coba untuk membatasi halaman home ini supaya hanya bisa diakses oleh user yang sudah terverifikasi. Jadi sedikitnya atau setidaknya user yang diverifikasi itu punya kelebihan dibandingkan user yang belum verifikasi atau menggunakan email palsu. Jadi kita batasin terlebih dulu, jadi kita bisa tahu bedanya di mana. Oke, kita tes terlebih dulu, dan di sini pada root home kita tambahkan middleware dengan nama verified seperti itu. Oke, jadi di sini untuk middleware-nya verified ya. Jadi kita tinggal tambahkan middleware verified untuk halaman yang ingin kita batasi hanya bisa diakses oleh user yang terverifikasi emailnya. Kita bisa refresh, maka kita bisa lihat bahwa Edo ini dialihkan ke sini karena Edo belum memverifikasi emailnya. Dan di sini Edo sudah punya verifikasi emailnya ya. Jadi kita bisa langsung klik aja. Dan di sini user Edo bisa masuk ke home karena baru saja kita klik untuk verifikasinya. Oke, di sini kita bisa masuk ke home lagi ya. Home, dan di sini Edo bisa masuk ke home. Kita logout, kita coba dengan user lainnya. Misal di sini saya akan login dengan Diki, dan Diki ini tentu belum terverifikasi karena tadi kita tesnya Diki ini ketika rootnya masih belum kita implementasi, dan tentunya Diki nggak menerima email verifikasinya ya. Jadi apa yang terjadi dengan user yang sebelumnya itu sudah daftar tapi kita belum implementasi verifikasi emailnya. Nah, tenang karena Laravel sudah menghandle hal tersebut. Nah, kita sudah bisa lihat ya di sini kita diminta untuk verify email address-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita diminta untuk verifikasi dari email yang sudah diterima. Tapi kalau belum menerima email, kita bisa klik di sini untuk meminta email verifikasi yang lainnya. Oke, kita klik. Kita tunggu ya ini berputar, ini mengirimkan email. Nah, di sini kita bisa lihat feedback-nya, a fresh verification link sudah dikirim atau has been sent to your email address. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini dikirim ke Diki at purpose to test, dan ini dari admin purpose ya tentunya. Dan di sini kita bisa mendapati bahwa Diki mendapatkan email verifikasi tadi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat user Diki bisa masuk dan login. Nah, seperti itu untuk persiapan dari autentikasi dari project kita. Kita lanjut di bagian berikutnya.